Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara, para ustadz dan ustazah, kawan-kawan sekalian, siapa saja yang melihat channel ini, di sini kami akan menyampaikan sedikit tata cara dalam menghafal Al-Quran. Izinkan kami dari sekian banyak tata cara menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran ini tidak sulit dan tidak juga mudah. Tidak sulit bagi siapa saja di antara kita yang ingin menghafal Al-Quran, maka Al-Quran itu akan mudah kita hafal. Dan beranggapan sulit siapa saja yang tidak ingin menghafal Al-Quran atau beranggapan payah menghafal Al-Quran, maka itu akan sulit. Nah, di sini kami akan menemukan beberapa cara dalam menghafal Al-Quran dari sekian banyak cara untuk kita bisa menjadi seorang hafiz ataupun hafizah. Yang pertama, untuk menghafal Al-Quran ini kita membutuhkan niat. Kita tanamkan azam dalam hati kita, niat dalam hati kita menghafal Al-Quran ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau kita niat karena Allah, insya Allah akan Allah mudahkan segala bentuk urusan kita. Yang kedua, pelajari cara membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Apakah berkaitan dengan makhrijul huruf, berkaitan dengan tata cara atau qiraat membacanya, kita harus mempelajari. Supaya apa? Supaya bacaan kita itu enak didengar, bagus, tepat, dan menimbulkan motivasi bagi kita yang membaca dan bagi siapa yang mendengarkannya. Salah satu contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Itu ada salah satu contoh. Kita paskan bacaan kita. Selanjutnya yang ketiga, tata cara menghafal Al-Quran itu sering kita ulang. Bacaan yang sudah kita pelajari tadi dengan baik dan benar, kita ulang-ulang. Terus kita ulang-ulang sebisa kita mungkin. Apakah 10 kali, 20 kali, 30 kali, terus kita ulang sampai lidah kita ini fasih dalam menghafal ayat itu, ayat demi ayat. Itu tadi kami contohkan dalam surat Ar-Rahman. Begitu juga dengan surat-surat yang lain. Misalnya surat-surat pendek, wan nazi'ati gharqa. Itu salah satu contoh. Kita ulang lagi, wan nazi'ati gharqa. Kita ulang, wan nazi'ati gharqa. Terus ulang. Dengan seringnya kita mengulang, secara tidak langsung lidah kita akan menjadi fasih dalam membaca ayat demi ayat di dalam Al-Quran. Nah, cara kita yang keempat adalah sering kita dengar. Maksudnya apa? Sering mendengarkan ini boleh kita rekam, boleh dari ustadz atau ustazah, atau boleh dari media-media yang lain yang kiranya berkaitan dengan ayat-ayat yang kita hafal. Dan yang kelima adalah tingkat yang terakhir, ini kita ketahui
arti atau makna dari ayat-ayat tersebut. Nah, ini adalah tingkatan yang terakhir. Nah, maka kita ketahui apa dari tujuan ayat demi ayat tersebut. Itu untuk memudahkan kita menghafal Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu berkenaan nanti dengan cerita, biar nyambung ceritanya. Jadi kita tahu tujuan ayat itu apa, juga akan memudahkan kita dalam menghafal Al-Quran. Terus baik kawan-kawan sekalian, Ustadz dan Ustazah, itulah tata cara menghafal Al-Quran. Nah, ada lagi kendala bagi kita dalam menghafal Al-Quran ini, bagaimana supaya Al-Quran itu lengket setelah dihafal. Kadang ada nih masalah, setelah kita hafal besoknya hilang lagi, setelah kita hafal 2 hari lagi hilang, hafal yang baru, yang lama hilang. Sering kita mengalami hal-hal yang seperti itu. Maka ada beberapa 5 cara, di antara banyak cara juga dalam menyimpan atau supaya hafalan kita itu tidak lupa. Nah, cara yang pertama adalah jangan kita melawan, menghardik kepada orang tua kita, sekalipun jangan. Kenapa? Karena itu akan menghabiskan hafalan kita. Jikalau sekali kita menghardik, maka ingatan kita lupa kepada ayat, akan Allah cabut ayat itu dari ingatan kita. Kalau kita melawan sama orang tua, kalau kita sempat menghardik orang tua, sempat kita membentak orang tua, sempat kita menghina dan lain-lain terhadap orang tua kita, maka ayat itu tidak akan memberikan barokah kepada diri kita, dan juga hafalan itu akan hilang dari kepala kita. Nah, cara yang kedua adalah kita tidak boleh sombong. Boleh sombong. Orang yang hafiz dan hafizah itu nggak boleh sombong. Kalau sombong, keberkahan dari Al-Quran yang kita hafal ini nggak ada. Bisa jadi kita hafal ayat yang ke-5, loncat kepada ayat yang ke-12, bisa jadi lupa lagi, ingat lagi, lupa lagi, ingat lagi. Akhirnya apa? Kita jadi tidak lagi hafiz dan hafizah. Setan laknatullah itu hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi di dalam dirinya sombong. Saya sudah dekat dengan Allah. Maka itu akan membuat diri kita itu tidak lagi menjadi seorang hafiz dan hafizah. Sombong akan menghancurkan segala macam bentuk kebaikan yang kita buat. Nah, cara yang ketiga, jangan berbicara atau sering berkata-kata kotor. Apa saja kata-kata kotor. Kata-kata kotor itu apa? Yang sering menyakiti hati orang, yang tidak enak didengar. Itu adalah kata-kata kotor. Kenapa? Al-Quran ini baik. Seluruh perkataan perbuatan yang baik ada di dalam Al-Quran. Maka kita harus belajar membiasakan berkata-kata yang baik. Nah, yang untuk yang keempat adalah kita menghafal, membaca ayat-ayat Al-Quran itu. Ini bukan untuk kita banggakan, Ustazah, Pak, ayah, ibu, kawan-kawan, saya sudah hafiz loh, saya sudah hafiz 25 juz, saya sudah hafiz 27 juz, saya sudah hafiz 30 juz, saya sudah hafiz 5 juz. Ini loh, ini kamu sikit. Nggak boleh. Kenapa? Al-Quran itu bukan untuk kita bangga-banggakan. Saya adalah seorang hafiz, nggak ada di dalam Al-Quran. Kalau hafiz, alhamdulillah, hafizah, alhamdulillah, insya Allah itu akan menolong kita nantinya. Ketika pertolongan dari yang lain tidak ada, maka Al-Quran akan memberikan syafaat kepada diri kita, dan juga kita bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang kita, atau pertolongan kepada orang-orang yang kita sayangi melalui hafalan Al-Quran. Kalau Al-Quran ini tidak kita bangga-banggakan, saya seorang hafiz. Jadi hafiz bukan untuk dibanggakan, tapi untuk diri kita. Nah, yang terakhir adalah kita hindari segala macam bentuk kemaksiatan.
Apa yang dimaksud di sini? Kita jaga perbuatan kita jaga perkataan kita jaga kebiasaan kita jaga segala macam tingkah laku kita agar jangan cenderung kepada kemaksiatan. Jadi ada 5 cara yang kami sampaikan di sini, di antara banyak cara dalam menghafal Al-Quran, dan juga ada 5 cara untuk Al-Quran itu tidak lagi lupa di dalam hati dan kepala kita. Kami ulangi sekali lagi, 5 cara untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah niat karena Allah. Yang kedua adalah pelajari tata cara membacanya. Yang ketiga adalah jangan sering mengulang atau murajaah. Dan yang keempat adalah kita harus sering mendengarkan atau memutar-mutar. Dan yang terakhir, kita harus mengetahui arti dari ayat tersebut. Nah, supaya hafalan itu tidak lagi lupa, 5 juga diantara banyak cara. 5 kami sampaikan di sini. Yang pertama, jangan melawan sama orang tua. Yang kedua, tidak berlaku sombong. Dan yang ketiga, jangan berkata-kata kotor. Yang keempat, jangan untuk dibangga-banggakan. Dan yang kelima, hindari segala macam bentuk kemaksiatan. Insya Allah Al-Quran yang kita idam-idamkan ini akan memberikan barokah dan kita akan menjadi hafiz dan hafizah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat adanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.